Oke, jadi untuk topik kali ini kita bakal ngomongin tentang modular design. Ini lanjutan dari kemarin ya. So, pertama kita bakal bahas tentang standard classes. Nah, jadi apa sih standard classes itu? Mungkin kalau kalian yang udah belajar Python, itu juga sering kita sebut dengan libraries. Nah, atau packages lah gitu. Dan apa sih kegunaan standard classes ini atau libraries ini? Basically itu terkadang dalam suatu bahasa misal Java atau Python atau JavaScript entar itu bakal ada banyak hal-hal yang udah dibuat dibuat oleh si misalnya dari komunitasnya atau apa gitu. Misalnya kita perlu suatu fungsi untuk kuadrat atau suatu fungsi untuk pangkat. Itu kita nggak perlu lagi tulis fungsi tersebut sendiri, udah ada disediakan khusus oleh Java misalnya. Nah, dalam hal ini kalau Java sih setahu gua masih yang kontrolnya itu Java ya, bukan komunitasnya. Mungkin juga ada yang ditulis komunitas gitu. Nah, jadi di sesi kemarin kita udah belajar yang namanya scanner. Nah, scanner itu juga termasuk yang namanya standard classes atau library. Nah, jadi kan kalau scanner itu kita ingat lagi, scanner itu kan untuk mengambil input dari keyboard kan. Nah, kalau misalnya scanner ini kenapa sangat bermanfaat? Bayangkan nih kalau kita nggak ada kelas scanner ini, kita tuh harus coding sendiri gimana cara ngambil input itu dari keyboard. Nah, itu kan repot gitu, susah. Sehingga banyak sekali udah diciptakan gitu standar classes yang bisa kita pakai langsung. Nah, di sesi kali ini kita bakal bahas dua lagi standard classes yang kita bisa pakai, yaitu decimal format sama math. Dua ini lumayan bermanfaat ya, lumayan umum. Dan di Java tuh ada banyak sekali standard classes, kalian masih bisa cek lagi ntar. Itu ntar kita bakal bahas lah. Kalau nggak salah, gue lupa kemarin ya kita ada bilang tentang Java documentation. Itu juga baca-baca dari sana juga bakal bagus banget. Soalnya itu list list tentang standar kelasnya itu sangat lengkap untuk standar kelasnya di sana. Oke, jadi kenapa kita pakai standar classes seperti yang gue udah bilang tadi? Karena itu memudahkan kita dalam mengerjakan coding kita. Nah, gue sendiri sebenarnya dulu tuh gue males banget pakai standar classes, kecuali buat input scanner itulah. Contoh, entar kita juga bisa pakai yang namanya sorting, kayak mengurutkan sesuatu. Itu juga udah ada di coding khusus itu, Java. Jadi kita tinggal pakai doang. Kita nggak usah coding ulang lagi cara menyusun misalnya sekumpulan angka. Nah, gua tuh dulu uh, kurang suka karena gua merasa kayak oh kok gua kayak main cheat sih gitu. Kenapa gua pakai standard classes? But trust me, ketika kita ntar codingnya udah makin-makin rumit, itu bener-bener kayak menghabiskan waktu kita doang kalau kita buat semuanya sendiri. Terlebih lagi kalau kita coding semuanya itu sendiri, kayak nggak ada faedahnya lah. Soalnya orang udah kerjain hal tersebut, kita bisa tinggal langsung pakai, kita hemat waktu. Belum lagi kalau kita kerjain sendiri, kemungkinan ada bug. Atau mungkin algoritma kita tuh kurang efisien. So it's like don't reinvent the wheel gitu. Oke, jadi yang pertama itu decimal format. Nah, apa sih decimal format ini? Nah, mengingat lagi Java itu kan semuanya object oriented. Jadi decimal format ini salah satu objek lah yang bisa kita pakai untuk membantu kita memformat suatu angka. Contoh desimal. Paling umum itu kita pakai itu desimal. Nah, di sini itu kan desimal kan ada banyak kan koma-komanya, misalnya ada 5 angka di belakang koma atau 10 angka di belakang koma gitu-gitu. Tapi sering banget ketika kita mau buat suatu aplikasi, kita mau ada aturan tertentu kan. Oh, gue cuma mau lihat sampai 2 angka di belakang koma. Harus dibulatkan ke 2 angka di belakang koma misalnya. Nah, kita bisa pakai decimal format ini. Nah, di sini itu ini contoh contoh kodenya. Nah, jadi cara pakainya itu basically kita itu ini kan kita mendeklarasikan objeknya tersebut. Apa sih objeknya yang mau kita pakai? Oh, decimal format. Kita taruh di mana? Kita taruh di df. Nah, formatnya itu kita mau gimana? Oh, gue maunya itu 2 angka di belakang koma. Sehingga kita tulisnya begini. Nah, sehingga entar ketika kita mau format suatu angka, misalnya sekarang gue mau format golden ratio. Gue tinggal panggil df.format golden ratio. Nah, entar outputnya itu bakal ini. 1.62. Oke, mungkin untuk saat ini kalian agak sedikit bingung, apa sih decimal format? Kenapa boleh gitu? Eh, kita bisa secara mungkin agak yang simplified ya. Ini gak akurat sih jawabannya, tapi agak simplified. Decimal format itu bisa kita treat seperti sebuah variabel gitu. Jadi kita mendeklarasikan sesuatu fungsional atau variabel yang baru gitu di df. Jadi kita bisa langsung pakai itu ulang-ulang. Nah, untuk apa sih objek itu? Ntar kita bakal ada chapter lagi khusus untuk membahas tentang objek. Itu agak belakang lah, ntar kita bakal bahas.
So for now kita ingat dulu apa sih decimal format ini. Nah selanjutnya itu ada math class. Math ini bisa dibilang salah satu kelas yang sangat penting juga, karena kan sering banget kita bakal misalnya, oh gue mau buat akar kuadrat, gimana gue buat akar kuadrat. Nah bingung kan kita cara codingnya itu gimana buat akar kuadrat, sehingga kalau di Java kita bisa pakai yang namanya math class ini. So in this case kita kan bisa lihat sekarang ini double num equals to, kita mau cari akar kuadratnya, kita boleh pakai math.sqrt itu untuk mencari akar kuadratnya. Nah, juga ada yang namanya mathmax. Kalau mathmax ini itu untuk mengambil nilai maksimal aja dari x, y itu. Siapa yang lebih gede, gitu dong. Next. Nah, ini adalah beberapa method atau fungsi yang sering banget kita pakai di math class. Misalnya ada absolute. Absolute itu ya kita mengembalikan nilai positif lah dari sebuah angka gitu atau integer, bilangan bulat. Misalnya negatif 1 absolute, ya udah jadinya 1. Lalu ceiling, bilangan, kalau nggak salah ceiling bahasa Indonesia juga seal sih, gue gak gitu ingat. Intinya kayak membulatkan ke atas gitu. Lalu max itu kita ya seperti yang gue udah bilang tadi, max itu kita ngambil yang paling besar. Kalau power ini kita mau menghitung pangkat, misalnya di sini power 2,3 berarti 2 pangkat 3. Misal power 3,4 berarti itu 3 pangkat 4. Nah, kita suruh math kelasnya itu untuk menghitung 3 pangkat 4. Nah, SQRT ini square root, jadi akar kuadrat. Nah, lalu yang harus kita perhatikan itu ketika kita menggunakan math class, hasil kembaliannya itu, entar kita setelah hitung ini, prosesnya itu entar dia mengembalikan kepada kita suatu angka yang disebut dengan double. Jadi dia returnnya itu double, ada koma-komanya gitu. Sehingga kalau kita mau masukkan ke integer, kita harus convert lagi. Ingat ya, ini udah ada di sesi kemarin, kita bisa convert suatu tipe data, misalnya dari double mau ke integer. Nah, untuk lebih banyak lagi, kalian bisa langsung baca di link ini ntar. Ntar slide ini juga gue bakal share kok. Oke. Oke, lalu ini Java API documentation. Apa sih Java API documentation? Basically API ini yang kayak yang kita tadi standard classes tadi. Di Java API documentation ini bakal di list lah secara lengkap apa-apa aja sih yang bisa kita pakai dan apa-apa aja yang udah ada di Java gitu. Nah, nama lainnya juga kita bisa sebut dengan API lah. Kalau nggak salah kepanjangannya itu Application Programming Interface. Jadi itu semacam sekumpulan fungsi gitu yang udah bisa kita pakai secara langsung. Dan mungkin bagus banget kalau kita bisa belajar cara membaca documentation. Karena kenapa? Karena seringkali itu kita udah gak menghafal gitu sintaks-sintaks ya. Gua sendiri karena udah belajar beberapa bahasa pemrograman, gua sendiri juga udah gak hafal detail gitu. Jadi apakah kita perlu menghafal sintaks? Tentu saja tidak perlu. Yang penting itu kita tahu cara coding. Nah, jadi ketika kita lupa sintaks, kita udah bisa tinggal Google aja. Oh, cara mau misalnya, oh gimana sih gue deklarasi variabel di Java atau di JavaScript. Ntar kita bisa dengan gampang googling, oh ternyata gini. Yang penting kita udah paham konsepnya, kita tahu apa yang kita bisa kerjain. Ya udah, sintaks-sintaksnya tuh, perintah-perintahnya tuh, formatnya gimana kita bisa cek dengan mudah di Google atau di documentation-nya. Nah, that's why it's pretty good kalau misalnya kita bisa belajar cara baca documentation gitu. Nah, ini salah satu cuplikannya lah documentationnya itu. Ntar di sini tuh udah bakal ada list-listnya gitu. Ada method apa aja, ada fungsi apa aja yang bisa dikerjain atau dipakai. Deklarasinya gimana atau instantiate-nya itu gimana. Next, kita bahas tentang import statement. Nah, import statement ini karena kan tadi kita mau memakai suatu standar kelas atau API yang udah ada dari Java. Sehingga di code kita itu kan pada awalnya itu tidak ada kan, tidak ada hal-hal tersebut. Sehingga kita perlu import dulu. Kita import, oh gue mau misalnya tadi kita mau decimal format. Kita boleh panggil import java.text.decimal format. Ini mirip dengan scanner kemarin. Kenapa kita menggunakan import? Supaya ketika kita mengcompile code kita gitu, dia membaca import, dia langsung, oh sekarang gue perlu nih resources atau code-code dari misalnya java.text.decimal format. Dia bakal ngambil code dari sana supaya kita bisa memanggil fungsi tersebut. Nah, bedanya ketika kita .decimal format sama .bintang, kalau .bintang itu kita panggil aja semua, kita import semua, kita masukin aja semua. Nah, untuk cara singkatnya itu sering banget kita pakai bintang lah. Tapi ada yang bilang itu ada beberapa sekelompok orang berpendapat bahwasannya kalau kita import semua itu kurang bagus. Nah, tapi untuk
modul dasar ini gak gitu ngaruh. Kalian mau import pakai bintang juga gak apa-apa. Itu lebih gampang sih. Jadi gak kelupaan. Karena kalau kita misal harus spesify satu-satu kan takutnya kelupaan. Oke, untuk demo pertama ini Sphere. Jadi ini masih kayaknya kalau nggak salah masih lumayan mirip dengan contoh kemarin. Nah, intinya sekarang kita disuruh tulis sebuah program Java yang mengambil atau menerima input berupa diameter. Diameter dari sebuah bola dengan tipe data double, which is decimal lah gitu. Lalu kita disuruh untuk mencetak luas permukaannya dan volumenya gitu. Dan dicetak itu harus cuma 3 angka di belakang koma. Nah, ini contoh sampel run-nya gitu. Jadi ntar program itu kelihatannya gimana. Next. Nah, jadi pertama yang harus kita kerjain itu apa? Kita mikir kita perlu apa aja. Ketika kita perlu menghitung area dan volume, itu kan berarti kita perlu rumus ini. 4 V R kuadrat dan volume itu 4 per 3 kali V kali R pangkat 3. Nah, kita sudah tahu hal tersebut. Kita sudah dapat rumusnya. Lalu kita mikir lagi algoritmanya gimana. Oh, berarti pertama gue harus input. Habis itu gue harus menghitung. Gimana gue hitungnya? Oh, gue hitungnya itu pakai rumus ini. Tadi inputnya itu pakai scanner. Nah, lalu apa sih radiusnya itu? Oh, berarti tadi gue udah tahu gue inputnya diameter kan. Radiusnya berarti gue bisa dapat dengan cara diameternya dibagi 2. Nah, gitu-gitulah. Jadi kita udah harus planning sehingga kita bisa dapat code ini. Nah, seperti yang ada di code ini, math.py ini adalah fungsi yang bisa dibilang atau suatu nilai yang udah ada diberikan Java lah, yang dimasukkan ke dalam math, kelas math ini. Nah, math.py ini udah basically itu pi lah, nilai pi. Kalau enggak kan kita harus ketik sendiri 3,14. Bahkan 3,14 itu kan belum habis gitu, masih lebih panjang lagi. Sehingga singkatnya itu kita boleh langsung pakai math.py. Itu bakal sama aja. Nah, lalu mungkin kalian bertanya, kok misalnya tadi decimal format kita ada import, scanner juga kita ada import. Kenapa math ini kita agak import? Nah, math itu dia itu termasuk ke dalam kelas yang namanya java.lang. Sehingga java.lang itu sebenarnya udah di auto import itu oleh Java setiap kali mereka mau mengcompile code kita. Nah, itu ada alasannya kenapa dia selalu import. Tapi singkatnya itu karena kan dia udah selalu import, jadi kita nggak harus secara eksplisit bilang lagi, tolong import java.lang gitu. Nggak usah lagi, karena dia bakal auto import. Nah, lalu untuk contoh program ini, gue bakal langsung run ya. Nah, soalnya kemarin kan gue belum sempat demo code-nya gitu. Nah, ini itu yang gue pakai ini Dr. Java. Nah, kenapa gue rekomennya tuh misalnya bagi pemula kita pakainya tuh sebuah IDE. Karena kalau kita pakai IDE, kita bisa dengan gampang compile. Lihat di sini kita compile ya. Dia bakal mengcompile code kita nih. Nah, compilation completed. Lalu kita tinggal run. Udah bisa jalan program ini. Nah, kita langsung print out ini kan sesuai code-nya di sini. Enter diameter. Nah, kita langsung disuruh input double. Misalnya gue input diameter gua 10,5. Gue enter, udah. Dia bakal langsung proses di sini. Oh, areanya berapa, volumenya berapa. Nah, kalian ntar bisa coba-coba juga code ini. Ntar gua bakal upload juga di drive Google-nya. Dan linknya tuh bakal gua taruh di deskripsi video gua antara pas gua upload rekaman ini di YouTube. Nah, jadi inilah kenapa gua bilang bagusnya itu bagi pemula kita tuh bisa pakai IDE. Sehingga lebih gampang. Kalau misal kemarin kayak di demo gue kemarin kan gue pakai command prompt doang. Jadi itu pakai Java C, Java itu kan kayaknya lebih rumit ya bagi pemula. Jadi mungkin kalian boleh coba pakai IDE dan IDE Dr. Java ini gue juga udah include di drive Google-nya itu. Sehingga kalian bisa download dari sana juga bisa langsung install. Oke, balik lagi ke slide tadi. Oke, jadi ini udah kelar ya. Ntar kalian boleh coba-coba sendiri code-nya. Lalu sekarang kita masuk ke topik modular design. Oke, modular design ini basically itu kita membagi sebuah masalah ke dalam bagian-bagian kecil. Kenapa begitu? Sering banget ketika kita coding ada suatu problem statement gitu, itu kan sangat rumit. Sehingga kalau kita mau code semuanya itu ke dalam main methodnya langsung diselesaikan di sana, itu bakal repot banget. Jadi yang paling bagus itu kita bisa memisah-misahnya ke dalam bentuk method-method atau function. Nah, kalau di Java kita sebutnya method ya. Nah, lalu apa yang harus kita kerjakan? Berarti kita harus identifikasi dulu kira-kira dalam problem gue ini apa sih yang bisa gue bagi ke dalam mini test gitu atau subtest gitu
atau tugas-tugas kecil gitu, apa sih yang bisa gue pisah dan gue kelompokkan sendiri gitu. Sehingga ketika kita sudah kelompokkan sendiri itu, kok kita tuh bakal lebih bersih juga, lebih rapi lah. Nah ini cuman sedikit kayak algoritmanya tadi dalam bentuk diagram gitu. Nah, ini tuh yang kita sebut dengan kita memanggil sebuah fungsi atau kita invoke sebuah fungsi. Ini contoh code-nya. Dan apa sih yang kita kerjain di sini? Basically, kita tuh memisah. Oh, kalau gua mau hitung area, gua pakai method ini. Kalau gua mau menghitung volume, gua panggil method ini, fungsi ini. Jadi ini mirip dengan fungsi di matematika lah, kayak fx sama dengan berapa gitu. Kurang lebih mirip. Nah, lalu kita return ini untuk mengembalikan nilainya. Nah, jadi di dalam method tadi, di dalam main method ini kita cuma manggil aja, oh double area. Area ini sama dengan apa? Oh, gue suruh nih fungsi ini untuk menghitung luasnya tersebut kepada gue. Lalu volumenya berapa? Gue volume sama dengan, oh gue panggil aja method tadi. Supaya method itu bisa menghitung volume gue dengan diameter yang gue berikan. Nah, jadi call, kadang kita sebutnya itu kadang call a method atau invoke a method, itu sama aja artinya. Nah, jadi flow-nya itu gimana? Ketika dia ketemu ini, oh ini tuh memanggil semua method. Dia bakal pause dulu di atas ini. Dia bakal pause bentar, dia ke sini, dia selesaikan dulu ini, dia return, dia masukkan lagi ke sini, baru lanjut lagi ke bawah code-nya. Nah, jadi dia kayak jeda gitulah. Kira-kira kayak fungsi matematika lah, mirip-mirip banget dengan fungsi matematika. Nah, apa sih method header itu? Method header itu basically ya inilah. Ada public static itu modifiernya. Untuk saat ini kalian nggak perlu tahu dulu apa itu public static. Agak gitu penting for now. Lalu double ini return type. Apa sih yang dikembalikan oleh method kalian itu? Tipe datanya apa yang bakal dikembalikan? Dalam hal ini, dalam konteks ini kan double. Lalu ini nama methodnya, nama fungsi kalian. Lalu di sini tuh parameter. Apa aja sih variabel-variabel yang kalian perlukan atau hal-hal yang kalian perlukan. Misalnya, kadang kan kalau di matematika juga ada f dalam kurung x atau f dalam kurung x, y. Itu kan kayak parameternya gitu. Ini benar-benar mirip lah ke matematika gitu. Lalu method body itu yang di sini. Nah, basically method body itu apa sih yang mau lu suruh Java ini buat kerjain lah, gitu doang. Nah, it's a block of code. Ya, basically itu block of code lah. Mau dia kerjain apa, fungsi-fungsinya kita taruh di dalam semua. Nah, lalu next itu ada ini cuma contoh ya gimana kita buat method call-nya itu berarti compute area. Itu udah memanggil gitu. Next. Nah, ketika suatu method itu juga gak harus ada nilai kembalian gitu. Bisa jadi dia gak ada kembalikan apa-apa. Void. Misalnya kita cuma mau menyuruh sebuah fungsi untuk mengerjakan suatu hal. Di sini kita cuma mau fungsi ini untuk mencetak jumlah dari kedua bilangan yang kita supply itu. Nah, kalau misalnya kita nggak mengembalikan nilai apa-apa, tipe datanya itu void. Basically, void ini cuma bahasa Inggris dari kosong lah. Hampa, gak ada apa-apa. Oke, lalu ketika misalnya dalam sebuah method, dia ketemu return statement ini, dia bakal langsung menghentikan flow-nya itu. Sehingga kalau return statement ini sering banget kita taruhnya itu di paling terakhir dari code-nya. Karena kenapa? Ketika kita bertemu dengan return statement, dia udah bakal langsung mengembalikan nilainya. Dan apapun yang ada di sini, setelah return statement itu, gak bakal dijalankan lagi. Oke? Untuk demo ini gue skip ya, soalnya untuk menghemat waktu. Ini kurang lebih mirip lah, cuman beda soal doang. Ntar kalian juga bisa cek code-nya yang bakal gue taruh juga. Kalian bisa coba sendiri. Basically ini juga cuma memanggil gitu, bedanya sekarang parameternya udah ada 2. Nah, lalu ini itu ada yang kita sebut dengan actual parameters dan formal parameters. Intinya itu di sini, kita itu kan ketika memanggil sebuah fungsi, apakah gua ini passing nilai gua itu atau gua copy doang. Nah, kalau di Java tuh sebenarnya dia cuma copy doang. Karena kan yang kita pakai di sini itu adalah yang kita sebut dengan primitive data type. Tipe data yang basic gitu, dasar gitu, atau fundamental. Sehingga walaupun nama variabel di sini gak sama, gak apa-apa. Karena basically ketika dia nampak X dan A ini, dia cuma bakal copy apa yang ada di X ditaruh di A. Jadi gak bakal ada ngaruh. Nah, kalau di sini kita mau panggil X gak bisa. Kenapa? Karena di sini itu A itu cuma berlaku di sini dan X itu cuma berlaku di sini. Sehingga dari main method kita mau pakai variabel A juga gak bisa. Oke? Jadi mereka tuh kayak ada areanya sendiri lah. Wilayah kekuasaan mereka sendiri, bisa dibilang kurang lebih seperti itu. Nah, ketika kita mau memanggil sebuah fungsi,
ini parameternya tuh harus dicocokkan dari kiri ke kanan. Oke? Dan itu yang kita sebut dengan pass by value. Jadi kita cuman memasingkan nilainya doang. Kayak nggak bakal efek lah ketika kita transfer X ke A, ini X-nya itu nggak bakal diganti gitu. Karena itu cuma copy nilainya. Next, ya ini sama ya. Basically ini cuma penjelasan lebih lanjut lagi dari code-nya. Nah, ringkasannya itu apa? Basically ketika kita ada method itu adalah sebuah block of code, sebuah kumpulan atau serangkaian code gitu untuk menyelesaikan sebuah uh, kayak tugas lah yang kita mau kerjain. Lalu sebuah method itu bisa mengambil sebuah parameter atau tanpa parameter sama sekali. Nah, jadi bisa saja ini cuman buka kurung tutup kurung. Berarti kita tidak menerima parameter dalam method ini. Apakah mungkin? Ya, mungkin juga. Boleh-boleh kok. Dan juga sebuah method itu nggak harus mengembalikan suatu nilai seperti yang udah gue bilang tadi. Sehingga kalau nggak mengembalikan nilai, tipe datanya itu void. Oke, lalu sekarang kita bakal bahas sedikit tentang naming convention. Nah, ketika kita memberi nama suatu variabel, tentu ada aturan-aturan dan kebiasaan umum gitu. Nah, biasanya nama variabel itu kita mulai dengan alfabet. Nah, dan cuma mengandung alfabet dan angka doang. Nggak ada aneh-aneh lain lagi. Biasanya seperti itu. Apakah bisa ada misalnya tanda kurang? Bisa-bisa aja. Setahu gua bisa ada tanda kurang, tapi jarang kita pakai. Nah, lalu gimana cara tulis nama variabelnya atau nama methodnya? Ketika kita memberi nama itu, kita format itu seperti ini. Jadi, alfabet atau letter pertamanya itu huruf kecil, lalu seterusnya itu letter pertama dari kata-kata selanjutnya itu dikapitalis gitu, dibuat tulisan besar. Nah, jadi ini juga kita sebut dengan camel case. Lalu kalau misalnya nama kelas, itu semuanya itu capital letter di letter pertamanya. Misalnya hello world ini. Nah, supaya memudahkan kita untuk membaca juga. Dan ketika kita memberi nama, namanya itu harus deskriptif dan bermakna. Nah, sering banget, gua sendiri juga dulu sering gitu lah. Gua sering namanya yang pakai misalnya integer A doang, gak ada apa-apa. Misalnya gua mau input, umur. Gua gak mau pakai variabel namanya umur, gua pakainya INTA, udah. Nah, itu sebuah kebiasaan buruk yang harus kita perbaiki lah kalau misalnya kita masih codingnya begitu. Dan terlebih lagi ketika kita bekerja nantinya itu kan di sebuah tim. Kalau misal variabel namanya itu random kayak A, B, C gitu, bakal susah banget bagi orang untuk mengerti code kita. Lalu yang paling penting juga tuh di Java tuh segala sesuatu itu case sensitive. Apa sih case sensitive ini? Maksudnya itu huruf besar dan huruf kecil itu nggak boleh tertukar karena itu efek banget. Artinya beda kalau di Java. Nah, sehingga kalau di Java itu kita harus benar-benar kalau misalnya nama variabel gua umur UMUR semuanya huruf kecil, tiba-tiba gua di bawah tuh ada UMUR tapi ada salah satu misalnya U-nya gede, MUR kecil. Itu bakal salah. Dia gak bakal mengerti, bakal ada compilation error. Oke. Okay? Nah, lalu comments. Comment itu juga yang seperti gua bilang kemarin itu lumayan penting untuk membantu kita mengingat apa yang sudah kita code. Nah, jadi di sini tuh salah satu contoh komen, kita itu memberi komen kepada sebuah method. Oh, apa sih method yang dikerjakan method ini? Oh, ternyata method ini menghitung jarak antara dua titik. Apakah hal ini sangat penting? Menurut saya tidak ya. Karena dalam hal ini kan udah jelas banget distance to origin. Nah, kita udah bisa tahu, oh kita itu hitungnya apa. Tapi komen itu apakah penting nggak? Masih penting banget. Karena entar ketika kita coding, bisa jadi method kita tuh bukan sesimpel ini. Biasanya kalau ketika kita kerja ya, kalau kita udah kerja, entar method-method yang gampang itu kita udah gak kasih komen lah, karena orang udah ngerti langsung. Tapi kalau yang rumit, kita tetap harus kasih komen. Cuman ketika kita belajar, kenapa kita masih bilang untuk tulis komen ini? Supaya terbiasa doang untuk menulis komen, biar gak lupa. Lalu ini itu yang paling penting, indentation ini juga sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena kalau yang Python udah ngerti lah kenapa sangat penting. Karena di Python itu gak ada kurung-kurung awalnya. Sehingga spacing atau indentation ini itu yang menentukan block of code-nya gitu. Tapi kalau di Java sebenarnya kalau semuanya ini kita tulis di satu line, tetap jalan nggak? Tetap jalan, tapi bacanya kan susah. Nah, kenapa indentation ini penting? Karena ini membantu kita banget dalam hal membaca kode kita sendiri atau ketika kita debugging. Ketika ada error, kita mau cari errornya, itu paling bagus itu kita pakai indentation ini. Ketika ada indentation ini, kita bakal dengan jelas bisa lihat kode kita tuh. Jadinya rapi kan. Nah, titik-titik ini cuma untuk menunjukkan ya spacingnya gitu, spasinya. Jadi bukannya di code itu kita ada titik-titik gitu.
Oke, untuk hari ini gua rasa sampai di sini doang. Gua bakal 15 menit lah kira-kira untuk Q&A kalau misalnya kalian ada mau nanya. Gua bakal stop recordingnya di sini ya. Kalau misalnya kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa buat like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Thank you banget udah nonton sampai akhir video ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa lagi di episode-episode berikutnya. Bye-bye.